Bau harum ayam goreng menguar dari rumah Desi Suprihartini di Perumnas 2 Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah relawan tengah menyiapkan makan siang bagi anak-anak kelas 1 di SDN 03 Tapos Tenjo, Bogor. Menu hari ini adalah ayam goreng, sayur sop, nasi putih, dan buah pisang. Relawan Peduli Bogor Barat yang diprakarsai Desi Suprihartini secara berkala memberikan makan siang kepada anak-anak di sekolah-sekolah yang menjadi binaannya. Desi memberikan menu makan siang ini dalam rangka perbaikan gizi anak-anak itu. Makan siang pun siap diantarkan dengan ambulans. Ambulans ini menjadi andalan Desi atau yang lebih dikenal dengan nama Bu Uun. Semua kegiatan Bu Uun dan para relawan ditopang ambulans ini, termasuk mengantarkan makanan ataupun logistik bantuan. Mobil ini adalah pinjaman dari seorang donatur yang bersimpati dengan kegiatan relawan Peduli Bogor Barat ini. Anak-anak pun telah menunggu Bu Uun dan tentu saja makan siangnya. Sasaran gerakan perbaikan gizi ini memang anak-anak kelas 1 karena mereka masih dalam fase tumbuh kembang. Hasil observasi Bu Uun sebelumnya, anak-anak kelas 1 di SDN Tapos 03 Tenjo ini rentan kurang gizi. Bahkan sebagian di antaranya sudah mengarah pada fase gizi buruk. Kondisi kelas turut memperparah kesehatan anak-anak. Ruang kelas yang mulai rusak membuat anak-anak rentan terserang bronkopneumonia atau infeksi paru-paru. Setiap hari mereka memang terpapar debu. Jika penanganannya terlambat, anak-anak ini bisa terserang TBC. Satu lagi, sekolah-sekolah di wilayah ini juga banyak yang tidak dilengkapi sanitasi yang baik. Nah, tadi saya sempat bertanya kepada beberapa anak gitu. Mereka belum memahami apa fungsinya toren air di belakang yang mengucurkan air bersih. Mereka hanya tahu bahwa airnya bening, itu aja. Kemudian untuk memberikan pemahaman tekniknya itu seperti apa sih, Bu? Sebetulnya gini, awal mulanya memang SD Tenjo dan beberapa SD yang ada di wilayah Tenjo ini tidak memiliki air bersih. Dan mereka kalau BAB itu sembarangan. Karena nggak ada air, mereka kalau mau BAB pulang, gurunya pulang, siswanya pulang. Nah, akhirnya saya mencarikan donatur untuk memberikan bantuan air kehidupan kalau saya bilang. Air kehidupan dalam arti air itu bisa menghidupi siswa dikala mereka sekolah. Kalau lagi musim kemarau, air ini yang ada di sekolah bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi mereka warga-warga miskin yang ada di sini tidak memanfaatkan air yang butek, air yang coklat, yang tidak layak pakai. Dari yang survei Ibu lakukan di sekitar sekolah, memang sumur untuk kebutuhan keluarga itu memang jarang, masih? Jadi begini, wilayah Tenjo memang kalau musim hujan semua sumur penuh. Tapi kalau musim kemarau semua sumur kering. Jadi mereka kadang jam 1 malam cari air ke sawah-sawah. Jadi dapatnya airnya keruh ya keruh yang dia pakai. Sebenarnya tidak terlalu istimewa juga sebenarnya untuk kebanyakan orang. Betul, mungkin bisa menganggap, tapi gini loh Pak, untuk membuat sanitasi air bersih ini kita butuh perjuangan karena dalamnya 50-80 meter. Sedalam itu kan untuk mencari air yang bersih? Untuk mencari air di wilayah Tenjo, terus biayanya pun juga lumayan. Jadi mereka nggak mampu. Oke, kemudian setelah ini terbangun, langkah berikutnya untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid, edukasi? Edukasinya berawal dari paket gizi 4 sehat 5 sempurna. Kita ajarin bahwa siswa sebelum makan
mencuci tangan, sesudah makan mencuci tangan, sesudah BAB mencuci tangan. Itu edukasi awal. Nah, nanti setelah mereka terbiasa, kita biasanya ngumpulin wali murid untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana cara mengolah makanan yang sehat. Pada awalnya Ibu, tanggapan mereka seperti apa? Awalnya dia males ya, karena dia pikir ngapain sih dilatih-latih soal masak, ngapain sih berbicara soal air. Tapi saya pikir mereka itu cara memasaknya tuh kurang pas, kurang benar. Terus cara ngolah air juga, dia pakai air butek aja dia anggap hal yang sepele, padahal air yang nggak bersih itu sangat berbahaya. Penolakan itu lama-kelamaan menghilang. Sosialisasi yang dilakukan relawan dan guru membuat siswa makin paham akan pentingnya menjaga kesehatan dan hidup bersih. Ke kamar mandi, buat ke kamar mandi, ke WC. Nah, gitu. Iya. Nah, airnya kelihatannya seperti apa? Bersih, bening atau gimana? Bisa diceritain? Bening. Pokoknya ada perubahan aja Pak. Perubahannya dalam bentuk apa Pak? Berarti pokoknya gini aja, perubahannya mungkin terutama torennya itu kan sudah perubahan. Yang tadinya mungkin siswa pun apa namanya ya, BAB kemana-mana, buang air juga kemana-mana. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu ya bisa diatur gitu. Siswa ini bisa di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan air bersih gitu Pak. Tak hanya di sekolah, Bu Uun dan relawan Peduli Bogor Barat juga membangun sumur dalam di sejumlah kampung yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau. Sudah lebih dari 20 sumur dibangun dengan bantuan dana dari donatur. Salah satunya di kampung Dungus Biuk, Tenjo, Bogor. Sudah setahun ini mereka tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Bu Uun dan relawan membangun sumur di dekat musola kampung. Selama ini musola di musim kemarau selalu sepi karena jemaah yang tidak bisa berwudu. Ketiadaan air menjadi penyebabnya. Subur makmur lah gitu. Air mah gitu Pak ya. Alhamdulillah gitu. Artinya nyarinya lebih dekat gitu? Iya lebih dekat. Lebih nyaman lah, enak gitu. Tak adanya biaya untuk membangun sumur dalam membuat kampung Dungus Biuk kekeringan saat kemarau tiba. Kini setelah air mengalir lancar, relawan masih mengupayakan untuk memberdayakan warga agar ekonomi masyarakat bisa meningkat. Tolong Bu Uun, yang mendingan Rasidi ada perubahan, badannya naik, terus badannya agak lemesan lah. Waktu dulu kan nggak bisa apa-apa, kaku, benar-benar kaku dia. Berkilo-kilo jalan disusuri Bu Uun setiap harinya. Kepeduliannya dalam mendidik masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupannya membuatnya selalu bersemangat. Ambulans ini seakan menjadi rumah kedua bagi perempuan paruh baya ini. Ambulans ini satu waktu digunakan untuk mengantar orang sakit agar segera mendapat perawatan. Lain waktu, ambulans ini harus mengantar jenazah keluarga miskin yang tak mampu membayar mobil jenazah. Seharusnya, ambulans untuk mengantar orang sakit dibedakan dengan mobil untuk mengantar jenazah, karena orang sakit membutuhkan mobil yang steril demi kesembuhan, sedangkan mobil jenazah pasti dipenuhi bakteri. Karena keterbatasan ini, Bu Uun dan relawan harus selalu menjaga kebersihan ambulans setelah mengangkut jenazah. Dan hari ini, ambulans ini kembali bertugas menghantarkan Bu Uun dan relawan menuju Desa Pasir Madang, Tenjo, Bogor. Di desa ini, kebanyakan warganya belum memiliki jamban. Mereka masih mengandalkan sungai untuk kegiatan buang hajat. Dengan telaten, Bu Uun mendata setiap rumah. Hasilnya, lebih dari 50 rumah belum memiliki jamban.
Data ini akan dibawa Bu Uun kepada donatur yang ingin berpartisipasi pada proyek sosial ini. Setelah beristirahat 9 jam, ambulans ini kembali bertugas mengantar Bu Uun dan relawan. Kali ini mereka mengunjungi Rasidi, bocah 8 tahun yang menderita gizi buruk. Sebenarnya Rasidi tinggal di Parung Panjang bersama orang tuanya, tapi sejak ibu tirinya mengandung anak kedua, Rasidi dititipkan ke neneknya di kampung Cisimet, Lewidamar, Banten. Butuh lebih dari 3 jam perjalanan untuk mengunjungi Rasidi. Sesampainya di rumah, Rasidi girang menyambut ayah dan adiknya yang juga ikut dalam rombongan Bu Uun. Badan Rasidi kini lebih lentur, tidak sekaku dulu. Sebenarnya, Rasidi pernah mendapatkan perawatan saat dideteksi menderita gizi buruk, tapi perawatan tak dilanjutkan karena ketiadaan biaya. Ayah Rasidi, Ahmad Yani, hanyalah seorang buruh serabutan. Ternyata puskesmas Rumpin ya nggak bisa. Ya gitu, udah dia nggak diapa-apain lagi karena saya nggak ada buat jalannya kan. Ya udah nerima apa adanya lah, gimana lagi ya. Hingga pada akhirnya Rasidi ditemukan salah satu relawan peduli Bogor Barat. Lalu Bu Uun bersama relawan membawanya ke sebuah rumah sakit untuk diperiksakan. Setelah itu, perawatan lanjutan diteruskan oleh keluarga. Setiap hari orang tuanya melatih otot-otot Rasidi agar tidak kaku. Bahkan adiknya Airin sering menyuapi kakaknya itu. Tapi sejak tangan Airin pernah digigit Rasidi, dia enggan menyuapi kakaknya lagi. Ya mendingan lah kalau udah dibawa ke rumah sakit tolong Bu Uun, ya mendingan Rasidi ada perubahan, badannya naik, terus badannya agak lemesan lah. Waktu dulu kan belum nggak bisa apa-apa, kaku, benar-benar kaku dia. Tapi kalau udah dibawa ke Herbina sama Bu Uun, ya alhamdulillah ada perubahan sekarang. Rasidi mendapatkan donatur untuk membantu memulihkan kondisinya. Saat ini berat badan Rasidi sudah naik menjadi 10 kg. Saat ditangani pertama kali, bocah 8 tahun ini hanya memiliki berat badan 7 kg saja. Tak hanya Rasidi seorang, bocah dengan kasus gizi buruk yang ditangani Bu Uun, masih ada puluhan bocah lainnya. Dan kebanyakan berakhir dengan kematian karena saat ditangani sudah dalam kondisi yang sangat parah. Pertama kali datang ke sini dengan yang ketiga kali datang ke sini perbedaannya sudah seperti sejauh mana? Perbedaannya agak gemukan ya. Kalau berat badan baru yang ketiga ini kita timbang. Sudah naik berapa kilo Ibu dalam rentang waktu? Sudah naik 2 kilo. Itu dalam rentang waktu? 3 kali kunjungan. 3 kali kunjungan. Artinya itu ada 6 bulan? Kurang lebih. Kurang lebih. Itu termasuk kabar yang menggembirakan kah? Kabar yang menggembirakan. Terus apa? Face mukanya juga agak segeran ya dibanding waktu di Jagabaya. Agak pucetan dikit, diasuh dengan neneknya. Mungkin suasananya nyaman kali Rasidi ya tinggal di Rangkas ini. Iya, Rasidi kan sebelumnya gabung dengan kedua orang tua. Betul. Karena ibu sedang mengandung, makanya dialihkan ke neneknya. Nah, meskipun jarak sudah semakin jauh, artinya dari tempat ibu biasa memberikan pelayanan ke masyarakat sampai ke rumah sini kan lebih dari 100 kilo. Betul, Bu. Ya. Tapi ibu masih konsisten saja untuk selalu datang dan memberikan pendampingan. Alhamdulillah saya masih tetap semangat walaupun jauh karena memang udah menjadi tanggung jawab. Saya tetap masih ada kunjungan untuk Rasidi sampai kapanpun. Bagaimana menjaga semangat itu, Ibu? Untuk menjaga semangat itu ya karena saya merasa biar bagaimanapun sejauh apapun Rasidi tetap tanggung jawab saya. Bagaimana sih memberikan informasi kepada mereka yang awam kalau kemudian menemukan atau menghadapi kasus seperti ini? Langkah pertama apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya biasanya dengan tim membuat satu kunjungan ke kampung-kampung tertinggal, memberikan timbangan. Kalau dalam satu kali kunjungan kita menemukan ada lebih dari 10 kasus gizi buruk dan lebih dari 20 anak-anak kurang gizi, kita akan continue. 3 bulan kita datang kembali lagi, timbangan masih tetap di angka 5 kilo atau 6 kilo, itu kita akan membawa ke dokter spesialis anak untuk observasi yang berkelanjutan. Nah, treatment pertama yang akan kita lakukan adalah
cek darah, ronsen, konsultasi dengan spesialis anak, konsultasi dengan ahli gizi. Nah, kalau memang harus rawat inap, kita akan mencarikan link donaturnya. Kita akan galang dana untuk mendapatkan dana, balita itu untuk mendapatkan perawatan. Memang benar, pemerintah sudah memberikan fasilitas kesehatan gratis untuk orang miskin. Tapi tidak semua orang miskin memiliki BPJS. Rata-rata mereka memiliki BPJS yang mandiri. Sebenarnya hak orang miskin itu memiliki BPJS yang subsidi, yang semua adalah biaya ditanggung oleh pemerintah. Itu jarang terjadi tuh di kampung miskin. Dinas Kesehatan Bogor mencatat pada tahun 2014 kasus gizi buruk di Kabupaten Bogor sebanyak 108 orang. Kemiskinan adalah penyebab masih adanya kasus gizi buruk ini. Di saat saya bisa menolong orang gitu kan, membantu orang yang tidak mampu sama dengan saya gitu, di situ rasa kepuasan saya terobati gitu. Rasa kekecewaan saya waktu ngurusin ibu saya di rumah sakit dengan birokrasi yang begitu sulitnya gitu, terobati gitu. Desi Suprihartini atau yang dikenal dengan nama Bu Uun, peduli dengan isu kesehatan terutama anak-anak. Kegiatan sosialnya dimulai saat ia masih duduk di bangku SMA. Saat itu ia bergabung dengan Yayasan Paru-Paru sebagai relawan. Sebagai anak tentara, Bu Uun sejak kecil hidup dengan kedisiplinan. Orang tuanya mendukung Desi Suprihartini muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Setelah menikah dengan Uun Maskun, seorang teknisi pesawat, Bu Uun sempat berhenti sebagai relawan. Tapi setelah menetap di Parung Panjang, jiwa sosialnya kembali menggelora. Seizin suami, ia kembali menjadi relawan dan membuat Relawan Peduli Bogor Barat. Jadi kayak mama terlalu ngasih perhatian ke anak-anak gizi buruk kan. Sedangkan kita sebagai anaknya, ya ampun, dia jarang pulang ke rumah gitu kan. Itu adik sih yang ngalamin. Kalau ke saya ya paling cuma sekedar nanya, kenapa sih harus pulang malam banget, kayak gitu. Meski sibuk, Bu Uun tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya, termasuk merespon protes anak-anaknya. Memang tahun 2009 anak saya yang paling kecil ya, namanya Kiki, itu protes, kenapa sih mama lebih sayang anak orang dibanding anak sendiri. Tapi saya kasih pemahaman bahwa mereka itu membutuhkan mama. Karena tanpa mama mereka tidak akan bisa selamat dengan penyakit-penyakit yang kurang gizi buruk. Sedangkan kamu itu berbahagia dalam arti berkecukupan gizi, punya kamar mandi yang layak, punya rumah yang sehat dibandingkan mereka-mereka. Dan alhamdulillah lambat laun dengan bertambahnya usia, anak-anak saya paham bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang harus dibantu. Apakah ibu juga masih memiliki memiliki waktu anak-anak ketika mengerjakan PR? Oh, tolong dong Ma, bantuin gitu. Masih. Anak-anak masih bisa curhat sama saya kalau pas saya lagi di rumah, masih bisa ngerjain PR, masih bisa masak untuk mereka, masih bisa nganter anak-anak sekolah di depan pintu rumah. Gitu. Bahkan ibu juga masih bisa memiliki waktu untuk mengembangkan hobi, salah satunya dengan berkebun. Ya. Ini berkebun markisa, Ibu. Markisa, saya Ya. suka berkebun. Nah, Bapak kan kerja di luar kota, Ibu. Betul. Berapa kali pulang ke Parung Panjang? Bapak pulang ke Parung Panjang itu 2 minggu sekali. 2 minggu Dengan sekali. masa libur yang singkat 2 hari. Oke. Itulah saatnya komunikasi keluarga secara keseluruhan Iya, berjalan. betul, berjalan. Tapi kadang-kadang di hari yang Bapak libur 2 hari, kadang udah memasuki hari yang terakhir tuh saya ada pasien. Tapi dengan berat hati dan izin bahwa pasien tersebut memang gawat darurat, harus segera masuk UGD, jadi kita nggak bisa menunda. Hari Seberapa itu juga besar sih support Bapak ke Ibu untuk berkegiatan sosial seperti ini?
Alhamdulillah ya Bapak mensupport, bahkan kalau kas relawannya sampai minus juga Bapak masih mau berbagi. Bukan karena Ibu yang mengajukan proposal ke Bapak? Enggak. Saya ngomong terus terang bahwa kas relawan itu minus, kita punya anak gizi buruk yang harus dirawat di rumah sakit swasta, kita membutuhkan DP, uang yang ada di kas tidak mencukupi. Saya minta dengan Bapak berkenan untuk berbagi. Pada saat apa Ibu mendiskusikan hal itu sama Bapak? Pada saat-saat saya punya pasien yang benar-benar harus dibantu. Meskipun Bapak juga sedang tidak di rumah? Iya, saya by phone, saya WA, saya minta izin kalau memang berkenan untuk berbagi dengan uangnya si Bapak. Niat baik belum tentu direspon baik. Beberapa kali Bu Uun mendapatkan teror karena ada yang merasa dirugikan dengan kegiatannya. Meski sempat was-was, dia berusaha tetap tenang, termasuk menjelaskan situasi ini kepada keluarga. Paling yang kayak pernah temennya mama, relawan mama nggak suka, jatuhnya kayak ke media sosial aku, karena semua media sosial relawan kan yang megang aku nih. Jadi kayak ada nada-nada yang kirim pesan dan segala macam gak enak ke aku, ya biarinin aja. Ya saya sih cuma dengar ceritanya tok, ya dia yang nanggung gitu loh, yang cuman yang mikirkan dia. Saya sih enggak, paling kalau dia jalan gitu nggak pulang tuh gini, memang suka takut juga. Tapi saya suka ngubungi, suka telepon, SMS atau apa. Terlepas dari ada yang tidak suka, kegigihan seorang Bu Uun dalam membantu kaum miskin dalam mendapatkan akses kesehatan juga menginspirasi sejumlah orang. Salah satunya Abdullah. Sehari-hari Abdullah adalah seorang tukang ojek, tapi ia juga seorang relawan yang cekatan dalam membantu mereka yang membutuhkan pertolongan medis. Sebelum saya menjadi relawan sampai sekarang gitu, ada kepuasan batin tersendiri Pak. Gitu. Jadi di saat saya bisa menolong orang gitu kan, membantu orang yang tidak mampu sama dengan saya gitu, di situ rasa kepuasan saya terobati gitu. Rasa kekecewaan saya waktu ngurusin ibu saya di rumah sakit dengan birokrasi yang begitu sulitnya gitu, terobati gitu. Dan saya merasa ketika membawa pasien ke rumah sakit sampai dia dapat kamar, sampai sembuh, pulang ke rumah, itu luar biasa gitu. Merasa bahagia banget gitu. Kebahagiaan Abdullah sebagai relawan bukan tanpa alasan. Waktu itu ibu saya kena penyakit tumor abdomen. Dibantu dengan Bu Uun, dan alhamdulillah dengan kegigihan beliau itu bisa menyembuhkan ibu saya. Dari situ saya punya niat gitu, punya hajat lah istilah kata. Andai gitu ibu saya bisa sembuh gitu, seperti sedia kala gitu, saya mau mengabdikan diri gitu, ikut sama kegiatan ibu jadi relawan. Abdullah sadar menjadi relawan berarti tanpa pemasukan. Tapi di sela-sela kegiatan sosialnya, Abdullah masih mengojek untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lain Abdullah, lain pula Tio Priambodo. Dia pensiun sebagai montir dan mengabdikan waktunya sebagai relawan. Tio adalah salah satu supir ambulans di Relawan Peduli Bogor Barat ini. Kalau Bu Uun orangnya sangat sangat fair sekali. Baik di bidang apapun, itu yang sudah saya rasakan Pak. Jadi Bu Uun itu memang ya saya anggap sudah terlalu baik, dan saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Dan sirine ambulans itu pun kembali meraung-raung membelah jalanan. Bunyi sirene itu seolah mengabarkan semangat Bu Uun yang masih membara dalam membantu kaum miskin untuk mendapatkan akses kesehatan. Juga hak anak-anak untuk mendapatkan haknya secara layak.